Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Putri Herawati. Saya dari kelas 1F, NPM 23106311700048. Di sini saya akan mewawancarai 3 responden masing-masing 5 pertanyaan terkait tema bagaimana aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dosen pembimbing Bapak Bambang Suteja, SH, MSI. Sebelumnya, apa sih itu kewarganegaraan? Lalu, apa saja sih nilai-nilai kewarganegaraan? Let's check it out! Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Hubungan antara warga dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara. Dalam kata lain, kewarganegaraan adalah status hukum dan politik seseorang sebagai anggota suatu negara. Sebagai warga negara, memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu yang diakui oleh negara tersebut. Status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti kelahiran di negara tersebut, keturunan dari warga negara, atau melalui proses naturalisasi. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi hukum negara, dan berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu atau pemilihan umum. Kewarganegaraan juga mencakup identitas nasional dan rasa memiliki terhadap negara. Hal ini melibatkan rasa solidaritas, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap negara dan sesama warga negara. Kewarganegaraan dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Penting untuk dicatat bahwa konsep kewarganegaraan dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan negara tersebut. Beberapa negara mengakui kewarganegaraan ganda, sementara negara lain mewajibkan warga negara untuk melepaskan kewarganegaraan sebelumnya jika ingin menjadi warga negara baru. Nilai-nilai kewarganegaraan merujuk pada prinsip-prinsip dan sikap yang dianggap penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antara individu dan negara. Nilai-nilai ini mencerminkan tanggung jawab, keterlibatan, dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara mereka. Beberapa nilai-nilai kewarganegaraan umum meliputi: yang pertama, keadilan. Nilai keadilan menekankan penting perlakuan yang adil dan setara bagi warga negara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Ini melibatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan penegakan hukum yang adil. Nomor 2, kebebasan. Nilai kebebasan menekankan pentingnya hak individu untuk berpendapat, beragama, berserikat, dan mengemukakan pendapat tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak sah. Ini juga mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan bergerak. Yang ketiga, keterlibatan politik. Nilai keterlibatan politik mendorong warga negara untuk terlibat dalam proses politik seperti pemilu, partisipasi dalam organisasi politik, dan memberikan suara dalam keputusan publik. Ini melibatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang aktif. 4. Solidaritas sosial. Nilai solidaritas sosial menekankan pentingnya kerjasama, saling peduli, dan dukungan antara warga negara. Ini melibatkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, penanggulangan kesenjangan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sukarela atau amal. 5.
5. Tanggung jawab. Nilai tanggung jawab menekankan pentingnya warga negara untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ini melibatkan kesadaran akan dampak dari tindakan individu terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Kebanggaan nasional. Nilai kebanggaan nasional melibatkan rasa memiliki dan identitas dengan negara. Ini mencakup penghargaan terhadap sejarah, budaya, dan prestasi negara, serta partisipasi dalam perayaan nasional dan menjaga simbol-simbol nasional. Nilai-nilai kewarganegaraan ini berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi warga negara dalam berinteraksi dengan negara dan sesama warga negara. Mempromosikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Assalamualaikum guys, kali ini aku bersama Teh Dila. Ini manggilnya Dada atau kakak nih? Bisa aja. Oh iya, beliau ini adalah salah satu karyawan di PT apa Teh? Boleh perkenalan dulu? Ya, boleh perkenalan dulu Teh. Halo, perkenalkan, nama saya Dila Rahayu. Saya karyawan dari PT Seba Indah. Oke, jadi di sini aku izin mewawancarai Teteh ya. Jadi ada 5 pertanyaan terkait tema bagaimana sih aktualisasi kewarganegaraan sebagai warga negara, gitu ya. Kayak kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari Teteh sebagai warga negara gimana? Nah, nanti saya ini sudah menyediakan buku dan alat tulis. Nanti Teteh boleh rekap dulu di sini jawabannya dan boleh langsung nanti dibacakan aja, ya. Oke. Saya buka. Oke ya. Di sini pertanyaan yang pertama. Bagaimana konkret untuk mengaktualisasikan nilai partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara nih? Gimana? Saya tulis ya jawabannya. Oke, langsung aja ya Teh yang nomor 2. Apa saja sih langkah-langkah yang dapat Teteh ambil untuk menjalankan nilai solidaritas dalam masyarakat? Nilai solidaritas dalam masyarakat. Iya. Selanjutnya, Pertanyaan nomor 3 itu bagaimana kita dapat menjalankan nilai keadilan dalam interaksi sehari-hari dengan sesama warga negara, gitu. Menjalankan nilai keadilan dalam interaksi kita sehari-hari sebagai warga negara, sesama warga negara. Pertanyaan terakhir nih Teh. Bagaimana kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat sebagai bagian dari nilai kewarganegaraan? Jadi bagaimana kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nih di masyarakat sebagai bagian dari nilai kewarganegaraan? Oke, saya bacakan ulang aja kali ya Teh pertanyaannya. Bagaimana yang pertama nih ya? Bagaimana cara konkret untuk mengaktualisasikan nilai partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara? Oke, jawabannya itu menurut saya ya. Contohnya adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan masyarakat, menjadi anggota aktif dalam organisasi sosial atau dalam komunitas, dan terlibat dalam kegiatan sukarela dalam lingkungan sekitar.
kedua, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjalankan nilai solidaritas dalam masyarakat nih? Nilai solidaritas dalam masyarakat. Ada beberapa langkah menurut saya. Yang dapat diambil adalah membantu tetangga yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kampanye amal, mendukung inisiatif sosial, dan berkontribusi dalam program bantuan masyarakat. Pertanyaan nomor 3, bagaimana kita dapat menjalankan nilai keadilan dalam interaksi sehari-hari dengan sesama warga negara? Salah satu cara dengan memperlakukan semua orang dengan adil dan setara gitu, nggak ada yang membanding-bandingkan ataupun membuli satu sama lain ya. Dan juga menghormati hak-hak setiap individu dan tidak membedakan orang berdasarkan ras, agama, atau latar belakang lainnya. Pertanyaan yang nomor 4 ya Teh? Ya, Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan nilai kepedulian terhadap lingkungan? oke. Beberapa tindakan yang dapat diambil dalam membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung daur ulang, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Pertanyaan terakhir nih Teh, bagaimana kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat sebagai bagian dari nilai kewarganegaraan? Oke, ada beberapa cara. Yang pertama dengan menjadi sukarelawan di sekolah atau lembaga pendidikan. Terus mendukung program pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan literasi dan pendidikan. Oke, itu dia guys wawancara kita mengenai bagaimana aktualisasi kewarganegaraan bagi kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Teteh sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Oke, kali ini saya bersama Mbak aja. Ini manggilnya Mbak atau Kakak atau apa nih? Mbak aja. Mbak, oke. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri aja dulu. Perkenalkan, nama saya Adija, asli orang sini. Oke. Di sini saya izin mewawancarai ya, Mbak, terkait 5 pertanyaan tentang bagaimana sih aktualisasi kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara gitu. Saya juga menyediakan ini buku dan alat tulis, nanti boleh direkap aja jawabannya di situ dan boleh langsung dibacakan saja nanti jawabnya. Oke, kita langsung aja kali ya. Yang pertanyaan pertama itu apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat Mbak lakukan untuk mempromosikan perdamaian dan menghindari konflik dari kehidupan sehari-hari? Saya tulis jawabannya. Oke, yang nomor selanjutnya, nomor 2 itu bagaimana kita dapat menjalankan nilai kebebasan berpendapat nih dengan menghormati perbedaan pendapat. Jadi bagaimana kita menjalankannya? Oke, yang nomor 3, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar nih, sekitar kita gitu sebagai warga negara? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan? Yang nomor 4 nih, bagaimana kita dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Tanggung jawab sosial. Nomor terakhir ya Mbak. Oh iya.
apa saja kegiatan sukarela yang dapat kita ikuti ini untuk berpartisipasi dalam masyarakat? Kegiatan sukarela. Sudah. Oke, boleh langsung dibacakan saja ya, Pak, jawabannya nanti. Saya bacakan ulang saja ya pertanyaannya, nanti langsung dijawab. Oke, saya bacakan ulang lagi ya pertanyaannya, Mbak. Yang nomor 1 itu apa yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan perdamaian dan menghindari konflik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawaban saya, kita dapat mempromosikan perdamaian dengan berkomunikasi secara efektif, memahami perspektif orang lain, menghormati perbedaan, dan mencari solusi yang menguntungkan dalam situasi konflik. Oke, yang nomor 2 itu bagaimana sih kita dapat menjalankan nilai kebebasan berpendapat dengan menghormati perbedaan pendapat? Kita dapat menjalankan nilai kebebasan berpendapat dengan mendengarkan dengan terbuka, menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan yang berbeda, dan berdiskusi secara konstruktif tanpa menghakimi atau memaksakan pendapat. Oke, pertanyaan yang nomor 3 ya, Mbak. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita sebagai warga negara? Jawabannya, beberapa langkah yang dapat diambil adalah melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, menjaga keamanan rumah dan kendaraan, serta berpartisipasi dalam program keamanan lingkungan seperti radio. Nomor 4, bagaimana kita dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dengan membantu mereka yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sukarela, mendukung program bantuan sosial, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Pertanyaan terakhir nih, apa saja kegiatan sukarela yang dapat kita ikuti untuk berpartisipasi dalam masyarakat? Beberapa contoh kegiatan sukarela adalah membantu di panti asuhan, memberikan sumbangan kepada organisasi amal, menjadi relawan dalam proyek sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sampai jumpa lagi ya, terima kasih. Assalamualaikum guys, kali ini saya akan mewawancarai teteh cantik yang satu ini nih. Namanya Teh Alustina. Yuk kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alustina Sihimana. Saya sebagai mahasiswa dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya sayang sekali nih guys, saya nggak bisa mewawancara Teh Alus secara langsung karena ya ada kendala jarak. Oke, Teh, di sini saya izin mewawancarai Teteh ya. Ada 5 pertanyaan ya terkait tema bagaimana aktualisasi kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Oke, yang pertanyaan pertama itu bagaimana sih kita dapat mendukung kebijakan dan tindakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan nih? Boleh langsung jawab aja Teh? Oke, langsung jawab ya. Ya. Kita itu dapat mendukung kebijakan dan juga tindakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan dengan memberikan dukungan kepada organisasi dan juga kelompok yang melakukan advokasi untuk keadilan dan kesetaraan. Dan juga kita bisa berpartisipasi di dalam demonstrasi atau petisi yang mendukung isu-isu tersebut dan menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang mendorong kebijakan yang adil dan juga sehat. Oke, pertanyaan yang nomor 2 ya Teh. Apa yang dapat Teteh lakukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Teteh sebagai warga negara?
khusus atau pelatihan, menghadiri seminar atau konferensi, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda, itu juga bisa, dan menggunakan sumber informasi yang dapat diandalkan seperti jurnal ilmiah atau situs web resmi. Seperti itu. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 3, itu bagaimana Teteh dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai di tingkat lokal maupun global? Oke, kita ini bisa berkontribusi di dalam menjaga perdamaian dengan mempromosikan dialog dan pemahaman antar kelompok, mendukung organisasi atau inisiatif yang bekerja untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan juga menghindari tindakan atau retorika yang berhubung konflik. Itu mungkin. Baik Teh, nomor 4 itu apa yang dapat Teteh lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif dan menghindari sikap intoleransi? Baik Teh, langsung dijawab saja. Oke, ada beberapa langkah yang bisa diambil dalam mendengarkan dengan penuh perhatian atau menghormati pendapat orang lain, menghindari generalisasi atau stereotip, dan juga berusaha memahami perspektif orang lain sebelum merespon. Nah, selain itu, kita juga bisa menghindari sikap intoleransi dengan terbuka menerima perbedaan dan juga menghargai keberagaman. Oke. Gitu. Pertanyaan yang terakhir nih Teh. Bagaimana Teteh dapat menjadi contoh yang baik dalam menjalankan nilai-nilai kewarganegaraan bagi generasi muda? Gimana nih Teh? Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Kita bisa menjadi contoh yang baik dengan mengamalkan beberapa nilai kewarganegaraan di dalam tindakan sehari-hari. Misalnya, berkomunikasi dengan baik, memperhatikan sikap inklusif dan juga peran, serta terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai yang seperti tadi. Selain itu, kita juga dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan kita kepada generasi muda untuk menginspirasi mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan juga peduli terhadap masyarakat. Gitu. Baik Teh, terima kasih ya sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sampai jumpa lagi ya Teh. Terima kasih. Bye-bye. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara tadi. Kesimpulannya adalah dalam menjalankan nilai-nilai kewarganegaraan, terdapat berbagai langkah konkret yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi partisipasi dalam masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, mendukung pendidikan, mempromosikan perdamaian, menghormati perbedaan pendapat, menjaga keamanan, menunjukkan tanggung jawab sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan sukarela. Selain itu, penting juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita sebagai warga negara, serta mendukung kebijakan dan tindakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Adapun saran yang dapat diambil, yang pertama, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat seperti melalui pemilu, pertemuan masyarakat, dan kegiatan sukarela. 2. Jadilah contoh yang baik dalam menjalankan nilai-nilai kewarganegaraan dengan menghormati hak dan kepentingan orang lain serta memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. 3. Dukung program-program pendidikan dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. 4. Jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung program daur ulang. 5. Promosikan perdamaian dengan berkomunikasi secara aktif, memahami perspektif orang lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan dalam situasi konflik. 6. Hormati perbedaan pendapat dan hindari sikap intoleransi dengan mendengarkan dengan terbuka, menghargai keberagaman, dan menghindari generalisasi atau stereotip. 7. Jaga keamanan lingkungan sekitar dengan melaporkan kegiatan mencurigakan
dan menjaga keamanan rumah dan kendaraan. 8. Tunjukkan tanggung jawab sosial dengan membantu mereka yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sukarela, dan mendukung program bantuan sosial. 9. Perluas wawasan dan pengetahuan Anda sebagai warga negara dengan membaca, mengikuti kursus, dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. 10. Dukung kebijakan dan tindakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan dengan memberikan dukungan kepada organisasi atau kelompok yang memiliki advokasi untuk isu-isu tersebut. Dengan mengikuti saran-saran ini, kita dapat menjalankan nilai-nilai kewarganegaraan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Demikianlah wawancara mengenai bagaimana aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.